Melanjutkan perjalanan Xiaoyan di alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel, masih di alam pil. Pertempuran melalui surga, bab 1158, melewati rintangan. Swosh swosh swosh. Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk saat dia menyaksikan sosok manusia memasuki alam fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, pil gathering kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. The 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan flame surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu, mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat kelopak matanya. Matanya yang keras seperti petir menyapu sosok manusia yang menghalangi alam fantasi saat dia berkomentar. Ombak di belakang mendorong yang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Biarpun mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik berbaju Chongsam disambil tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi memberi dan mengangguk. Dia menjuntai janggutnya dan berkata, generasi muda saat ini memiliki banyak orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuat penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan akan mencapai. Xiaoyan, murid Yao Chen, orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di situ. Yao Chen, wanita cantik itu sedikit mengejutkan. Dia telah mengikuti retret selama tahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3000 api terbakar, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang menyimpan profil terendah di antara tiga kepala raksasa Menara Pil. Bahkan beberapa orang baru yang memasuki Menara Pil mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang mengira bahwa tidak pernah ada wanita kepala raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Menara Pil telah muncul di hadapan Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang sangat terkenal di seluruh benua Doqi. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari dua kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah berada dalam retret selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui di dalamnya ketika dia mendengar nama yang jauh ini yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiaoyan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah pil gathering selesai, kami mungkin dapat membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia sangat membantu Menara Pil kami saat itu. Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Mentalitasnya yang seperti sumur tua mulai berfluktuasi. Wajahnya merosot saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Souls telah mengincarnya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak mendapatkan takdir seperti ini. Kamu mungkin berbicara dalam hal yang mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mempengaruhi orang tua itu? Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu, Xuan Kongzi menghela nafas. Siapa yang peduli jika dia sudah mati? Alis wanita cantik vertikal menjadi, menyebabkan dia tampak perkasa bahkan tanpa marah. Namun, kata-kata ini sepertinya tidak memiliki dukungan saat mendarat di telinga Xuan Kongzi dan orang lain. Namun, keduanya dengan jelas memahami karakter keras kepalanya. Mereka hanya bisa menenangkan kepala tanpa daya. Banyak sesepuh dari Menara Pil saling memandang setelah pertengkaran ketiganya. Semuanya dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah Pil Gathering selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Hall of Souls juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu menjadi tenang setelah ketenangan Xuan Kongzi dan rekan mereka. Matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tapi tidak menambahkan apapun. Xiaoyan dengan jelas merasakan lencana tingkat di dadanya memancarkan riak aneh saat tubuhnya mengisi ke ruang terdistorsi abu-abu tua.
Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan isap meletus dari ruang yang terdistorsi saat tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiaoyan ke dalamnya. Kekuatan hisap yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi silau. Kali berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu tua. Ruang ini dipenuhi oleh uap abu-abu pekat. Seseorang bahkan tidak bisa melihat setengah meter ke segala arah dengan matanya. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika penglihatan seseorang bergeser ke beberapa area. Jelas, tempat ini harus disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiaoyan tetap tertanam di atas uap abu-abu tua. Dia tidak menyerang secara acak. Sebaliknya, dia terus berdiri diam di sana. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang udara. Uap abu-abu tua dengan jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan pernah dengar sebutkan Ye Zong sebelumnya. Makanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga ada batasnya. Dengan kekuatan jiwa saat ini, dia dengan mudah dapat memperhatikan situasi di sekitar meskipun ada penghalang uap. Namun, jarak yang bisa dicapai kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiaoyan memungkinkan dia untuk merasakan riak yang terbentuk oleh uap abu-abu tua di sekitarnya. Harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, namun, yang terbentuk secara alami sementara tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia untuk mengubah ruang. Metode untuk memanggil seseorang ini bahkan lebih merepotkan untuk menghadap, Xiaoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan kekuatan yang besar untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia pasti akan kehilangan arah atau bahkan akhirnya terjebak di sini. Tidak peduli betapa rumitnya hambatan alam fantasi ini, namun itu juga adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, dia harus mengidentifikasi dengan jelas jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lengkung yang dibentuk oleh ruang yang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap meresapi hal aneh ini, pandangan dan kekuatan spiritual seseorang semuanya ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin secara jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiaoyan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwa saat ini, bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa sedang ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang dari tenggelam dalam apa yang termasuk rintangan alam fantasi. Astaga! Xiaoyan samar-samar tersenyum saat mendengar gelombang angin terbelah dari jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia menyaksikan cukup banyak alkemis secara acak menerobos dan akhirnya memanggil diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiaoyan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melewati ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang telah dilewati oleh kekuatan spiritualnya dan perlahan berjalan ke depan. Ruang yang terdistorsi ini ternyata sangat luas. Menambahkannya ke banyak hamparan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang kesulitan, ia akhirnya akan menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Ruang itu sangat luas dan tak berujung. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena ini. Langkah kakinya berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing menyerang ke dalam hamparan spasial karena kecerobohan mereka pada saat itu. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti bahwa jika dia ceroboh di tempat seperti ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi yang menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Xiaoyan juga telah bertemu dengan cukup banyak ahli sejati sepanjang jalan. Hal yang menyebabkan jantung terkejut adalah bahwa sebagian besar orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mencapainya.
Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiao Yan tidak heran orang-orang ini mundur. Namun, dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering benar-benar memiliki kekuatan besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak dihentikan oleh apa yang termasuk hambatan alam fantasi. Kaki Xiao Yan perlahan maju ke depan di ruang yang diserap oleh uap abu-abu tua. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari hamparan spasial yang menghalangi jalannya. Tuduhan, langkah kaki Xiao Yan dengan lembut melangkahi kabut abu-abu tua. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut di kedamaian. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru, mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah familiar itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memanggil Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah yang ramah dan akrab itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga ditahan olehnya. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam, dan jantung memulihkan kejernihannya. Itu adalah gambaran ilusi. Daerah dalam dari rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan di dalam hati. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Dengan lambaian lengan bajunya, angin menandakan keluar, dan menampilkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di belakang sosok itu terungkap. Uap hitam yang aneh samar-samar meresap ke lipatan spasial ini. Rintangan dunia fantasi ini memang berisiko. Mata Xiao Yan terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa kemunculan sosok ilusi harus terkait dengan hal ini. Hati-hati di hati Xiao Yan sekali lagi terangkat saat dia menenangkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kedamaian. Xiao Yan melihat cukup banyak ilusi orang yang dia pikirkan selama perjalanannya, Sun Er, Kailin, Xiao Zhan, Yun Yun, Del. Mereka semua adalah orang-orang yang dia ingat sangat dalam. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari kali terakhir, Xiao Yan tidak lagi merasakan karena kemunculan ilusi kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia saat dia melihat mereka sebelum mengubah lengan bajunya, memutar, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul sepanjang jalan. Namun, mereka tidak menyebabkan Xiao Yan melambat. Ikuti langkahnya yang tegas. Kabut tebal abu-abu tua yang meresap di depannya tiba-tiba menjadi redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam berukuran 10 kaki yang terdistorsi muncul dari jarak dekat di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang menuju ke pil realem.